Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang terbentuknya demokrasi Pancasila di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ipung Spiro dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terbentuknya demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno 1995 sampai 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dalam buku Demokrasi atau Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan 2003, karya Mahfud MD, disebutkan bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri ketika mufakat bulat tidak tercapai, melainkan melalui voting, pemungutan suara. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep demokrasi terpimpin pada masa Soekarno yang mengatur tentang peran pemimpin yang diperbolehkan mengambil keputusan ketika mufakat tidak tercapai. Pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto memberi pengertian bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai, diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila juga mengatur adanya hubungannya harmonis antar eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus atau kesepakatan dan konflik akan tercipta. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif cenderung tidak bisa saling menjatuhkan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan. Dalam jurnal ilmiah Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia tahun 2014, karya Arif Wijaya, faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pelanggaran HAM, praktik KKN yang merajalela. Demokrasi Pancasila runtuh bersamaan dengan kejatuhan Orde Baru pada 1998. Krisis ekonomi, pelanggaran HAM dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut keadaan reformasi. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Sekian dari kelompok kami, kurang